Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan jujur. Yang pertama dari segi pengertian. Secara etimologi atau secara bahasa, jujur di dalam bahasa Arab disebut sebagai sidik atau as-sidqa, yang berarti berkata benar atau berkata apa adanya. Lawan katanya adalah dusta, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kadzab atau kizib. Sementara secara terminologi, jujur berarti keselarasan antara perkataan dengan perbuatan, kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Yang berikut adalah anjuran untuk berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat ke-33 ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Mari kita bahas sejenak tentang ayat ini. Ayat ini adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman, khusus spesial kepada orang-orang yang beriman. Kemudian diperintahkan apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan perintah yang kedua, ucapkanlah perkataan yang benar. Maknanya adalah hanya orang yang beriman yang sanggup bertakwa kepada Allah, dan hanya orang yang bertakwa kepada Allah yang sanggup untuk mengucapkan perkataan yang benar atau jujur. Kalau dibalik, kalau kita ini introspeksi diri ini, kita belum sanggup untuk berperilaku jujur, itu artinya kita harus akui bahwa kita belum termasuk orang yang bertakwa. Nauzubillah. Dan kalau kita belum termasuk orang yang bertakwa, maka kita pun tidak termasuk atau tidak dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah. Inilah pentingnya perilaku jujur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang-orang yang beriman yang dipanggil. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kamu membersamai, berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang sidik, dengan orang-orang yang benar. Kenapa? Karena sahabat, dengan siapa Anda bergaul menunjukkan siapa diri Anda. Orang yang bergaul dengan penjual parfum, dengan penjual minyak wangi, meskipun dia tidak membeli parfumnya, tidak memakai parfumnya, akan tetapi aroma dari parfum akan kecium juga. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan pandai besi, dengan tukang besi, meskipun dia tidak ikut-ikutan sebagai tukangnya, akan tetapi aroma asap dari besi tersebut akan kecium juga. Maka di ayat yang kedua ini, yaitu di dalam surat ke-9 ayat 119, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Dengan kata lain, orang yang beriman, orang yang bertakwa tidak mungkin mau berteman dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tidak mungkin mau bersahabat dengan orang-orang yang curang, dengan orang-orang yang berdusta. Kenapa?
Karena akan mempengaruhi kadar keimanannya. Misalkan kita menggunakan dalil, saya bergaul dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, bergaul dengan orang-orang yang berdusta, dengan niat agar mereka mau mengikuti saya, dengan niat agar mereka terpengaruh dengan kejujuran saya. Itu adalah sebuah niat yang terlalu berlebihan. Cukup memberikan contoh, tidak harus bersahabat. Nah, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Untuk apa? Untuk menjaga kadar kejujuran tadi, untuk menjaga kadar keimanan tadi. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kulil haqqu walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, menjadi orang yang jujur tentu ada konsekuensinya. Tetapi harus diingat, mau menjadi orang yang jujur atau menjadi orang yang pendusta, tetap ada konsekuensinya. Jadi mau bertakwa kepada Allah, mau ingkar kepada Allah, mau menjadi orang yang baik, mau menjadi orang yang jahat, mau menjadi orang yang jujur, mau menjadi orang yang dusta, tetap semuanya ada resikonya. Jadi menjadi orang yang baik capek, iya capek. Menjadi orang yang jahat juga capek. Hanya capeknya orang yang baik, capeknya orang yang jujur akan berbuah surga. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Capek di dalam ketaatan. Tetapi capeknya orang yang tidak jujur, orang yang berdusta, capeknya orang yang jahat, tentu berbuah neraka. Kenapa? Karena itu mengingkari perintah Allah. Jadi sangat penting untuk menjadi orang yang jujur. Di samping itu apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis berkata, ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara dia berdusta. Itu ciri yang pertama dari orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang yang suka menggunting dalam lipatan, orang yang suka menjegal kawan seiring. Jadi berbahaya tuh kalau kamu memiliki teman, memiliki sahabat yang pandai berdusta, yang hobinya berdusta. Dia munafik tuh. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Ciri yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Ciri yang kedua dari orang munafik apa? Wa idza wa'ada ahlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari, dia tidak tepati janjinya. Makanya tuh hati-hati dengan orang yang banyak janjinya, banyak juga diingkari. Orang yang paling banyak mengingkari janji siapa? Ya orang yang paling banyak berjanji. Logikanya kan begitu. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga apa? Wa ijatu minahon. Yaitu apabila dia diamanahi sesuatu dia berkhianat. Di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini, kenapa sampai ada tuh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi? Kenapa ada KPK di Indonesia? Karena ada korupsi. Kalau nggak ada korupsi, kalau nggak ada praktek korupsi di Indonesia, kalau nggak ada koruptor di Indonesia, nggak mungkin ada KPK. Lahirnya KPK membuktikan bahwa di Indonesia itu ada koruptor. Dan kita semua sudah tahu bahwa koruptor-koruptor di Indonesia itu tidak ada yang tamatan SD. Semuanya bertitel, semuanya bergelar, semuanya mengerti hukum. Tetapi yang mereka tidak punya apa? Kejujuran. Nah, kenapa mereka tidak punya kejujuran? Karena mereka bukan orang bertakwa. Bukan saya yang ngomong, tapi ayat yang di mukadimah tadi, surat ke-33 ayat ke-70.
Makanya ada sebuah anekdot yang menyebutkan bahwa Indonesia dulu disebut sebagai Zamrud Katulistiwa, tapi sekarang layak disebut sebagai Jambret Katulistiwa. Kok bisa begitu? Ini mungkin dinilai terlalu berlebihan disebut sebagai Jambret Katulistiwa. Yang Jambret Katulistiwanya bukan Indonesianya, tetapi orang-orang yang maling, orang-orang yang mengambil uang rakyat, yang mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak halal. Kita semua menyaksikan para koruptor itu setelah ditangkap masih bisa tertawa-tertawa. Kemana rasa malunya? Padahal al-haya'u minal iman, al-imanu fil jannah. Malu itu sebagian dari iman, dan iman itu adanya di surga. Termasuk juga praktek korupsi yang tidak kita sadari adalah pacaran, terutama nih kepada remaja-remaja. Kenapa praktek pacaran itu disebut sebagai korupsi? Dalilnya adalah karena menggunakan sesuatu yang belum halal, menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Hak dari seorang perempuan adalah suaminya. Yang punya hak terhadap seorang perempuan adalah suami. Yang punya hak terhadap seorang laki-laki adalah istrinya. Nah, yang pacaran kan belum menikah tuh, tetapi sudah berani untuk memfungsikannya, menggunakan sebelum waktunya. Yang berikut adalah Nabi Muhammad SAW sudah memberikan teladan yang sangat baik. Nabi Muhammad SAW digelari Al-Amin bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sejak muda, yaitu sejak umur 40 tahun, sejak sebelum umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di umur 40 tahun. Tetapi sejak sebelum itu, sejak remaja, sejak kecil, remaja, dewasa, Nabi Muhammad sudah diberi gelar oleh orang-orang Quraisy saat itu sebagai Al-Amin. Satu-satunya gelar di dunia ini yang hanya disandang oleh seorang Muhammad SAW, yaitu Al-Amin. Apa artinya? Orang yang bisa dipercaya. Kenapa gelar itu tersemat kepada beliau SAW? Jawabannya adalah karena beliau Muhammad SAW tidak pernah berdusta di dalam hidupnya. Bahkan di dalam bercanda sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak berdusta. Ini contoh, di dalam sebuah riwayat Nabi berkata kepada seseorang, "Kenapa kamu naik anak unta?" Ini seseorang yang sedang menunggangi unta kaget, "Ya Rasulullah, ini bukan anak unta. Ini unta sudah dewasa." Kemudian Nabi katakan apa? Nabi katakan, "Bukankah unta hanya melahirkan anak unta?" Maksudnya adalah meskipun itu unta sudah dewasa, itu kan lahir dari unta juga, artinya anak dari unta juga, gitu loh. Nah, para sahabat yang mendengar saat itu tertawa karena memang lucu. Tapi Nabi jujur. Mana kebohongan di situ? Enggak ada kan? Kemudian di lain waktu seorang nenek-nenek datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah agar saya bisa masuk surga." Nabi katakan, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Itu nenek-nenek tersebut kemudian bersedih, menangis. Kemudian dihibur oleh Nabi Muhammad SAW bahwa berkata bahwa di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada anak kecil, semua umurnya sebaya. Jadi umpamanya ada orang yang di dunianya sudah nenek-nenek atau kakek-kakek atau masih bayi, nanti ketika di akhirat dia takdirnya masuk surga, maka dia
umurnya sebaya. Sebaya di situ sama rata. Ada riwayat yang mengatakan umur 33 tahun semuanya. Ada yang berkata umur 30 tahun semuanya. Jadi ketika mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, nenek-nenek tersebut pun merasa terhibur. Nah, sehingga di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud nomor 4802, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga kepada seseorang yang meninggalkan perdebatan, tidak mau berdebat, padahal dia berada di atas posisi yang benar, padahal dia berada di atas landasan kebenaran. Jadi dia tidak mau berdebat. Nah, Nabi akan menjamin nih sebuah rumah di pinggiran surga. Masih lanjutan hadisnya, Nabi katakan, aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga, di jantungnya surga, terhadap seseorang yang tidak berdusta meskipun hanya bercanda. Ini di garis bawah ini, tidak berdusta meskipun hanya bercanda. Balasannya, Nabi akan menjamin, akan menyediakan sebuah rumah di jantungnya surga, di tengah-tengah surga. Masih lanjutan hadis yang tadi, Nabi katakan, aku menjamin sebuah rumah di tempat yang tertinggi di surga. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mau memperbaiki akhlaknya. Jangan lupa ya, menjadi orang yang baik itu, menjadi orang yang jujur itu memang capek dan melelahkan. Tetapi menjadi orang yang jahat pun, menjadi orang yang pendusta pun juga capek dan melelahkan. Hanya bedanya, capek menjadi orang yang baik, cepat atau lambat, capeknya akan hilang, lelahnya akan pergi, yang tertinggal adalah pahalanya, yang tertinggal adalah surganya. Kenapa? Karena capek dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut adalah tentang macam-macam kejujuran. Yang pertama, macam-macam kejujuran ditinjau dari segi subjek atau pelaku. Satu, kejujuran di dalam niat. Jujur di dalam niat ini adalah bagaimana kita ketika melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, niatnya itu mencari ridho Allah. Niatnya adalah mardotillah. Saya ingin melakukan ini, Allah ridho atau tidak? Saya ingin melakukan ini, Allah ridho, Allah suka, Allah rela atau tidak? Saya ingin bergaul, menghormati teman, tetapi dengan itu saya terjebak ke dalam pergaulan bebas, ke dalam minuman keras, ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, Allah ridho atau tidak? Segala sesuatu yang dilakukannya, orientasinya adalah mardotillah, Allah ridho atau tidak. Itulah yang dimaksudkan dengan jujur di dalam niat. Yang kedua, jujur di dalam ucapan atau perkataan. Jujur di dalam ucapan atau perkataan adalah tidak menambah-nambah atau mengurang-urangi apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar dari informasi yang kita dapatkan. Kalau informasi yang kita dapatkan hanya satu paragraf, maka yang kita sampaikan pun hanya satu paragraf. Jangan dilebihkan, jangan dikurangin. Itulah yang dimasukkan jujur di dalam ucapan. Nah, yang ketiga apa? Jujur di dalam tindakan atau perbuatan. Jujur di dalam tindakan atau perbuatan ini adalah apa yang terbetik di dalam hati tadi, apa yang diucapkan oleh mulut tadi, kemudian diaplikasikan, diterjemahkan oleh perbuatan kita sehari-hari tanpa ada yang diselewengkan, tanpa ada yang dibiaskan. Contoh, jujur di dalam perbuatan, melakukan segala sesuatu, baik ada orang maupun tidak ada orang, semuanya sama. Seorang murid ketika ulangan umpamanya, tidak ada pengawas yang melihat, memungkinkan dia untuk menyontek. Teman-teman di sampingnya juga menyontek.
Akan tetapi karena dia jujur di dalam perbuatan, maka dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadikan kejujuran sebagai karakter pribadi kita. Biarkan orang lain, biarkan semesta mengenal diri kita sebagai seseorang yang jujur. Yang berikut adalah macam-macam jujur ditinjau dari objeknya. Kalau tadi ditinjau dari macam-macam jujur ditinjau dari subjeknya. 1, jujur dalam niat. 2, jujur dalam ucapan. 3, jujur dalam tindakan atau perbuatan. Yang kedua, macam-macam jujur ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya. Ada 3 juga. Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri. Contoh, jujur terhadap diri sendiri itu adalah mengupload foto diri tanpa harus difilter, tanpa harus diedit sana sini. Nah, kebanyakan kan atau sebagian besar orang, terutama yang remaja, itu tidak puas, tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Kemudian dia pun foto digunakan filter sedemikian rupa, diedit sedemikian rupa sehingga bagus sekali hasilnya. Dia upload ke medsosnya. Banyak yang like, banyak yang komen, Masya Allah kamu tampan sekali, Masya Allah kamu cantik sekali. Dia senang sekali dengan komen-komen seperti itu. Padahal dia sendiri tahu itu adalah hasil editan, itu adalah hasil filter. Maka mulailah saat ini upload saja fotomu sesuai apa adanya, sesuai dengan realita. Nggak ada yang like, nggak apa-apa. Nggak ada yang follow, nggak apa-apa. Nggak ada yang komen, nggak apa-apa. Tapi saya sudah jujur kepada diri saya sendiri. Sudah jujur kepada diri sendiri. Misalnya juga jujur kepada diri sendiri itu, pagi hari berangkat ke sekolah. Nah, apakah berangkat ke sekolah itu niatnya benar-benar untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu yang baru, untuk masa depan yang bagus, untuk menggapai cita-cita, ataukah berangkat ke sekolah itu niatnya adalah untuk bertemu dengan seseorang yang menjadi pujaan hati? Ataukah ke sekolah itu niatnya untuk biar dapat uang jajan, ke sekolah itu niatnya untuk menghindari pekerjaan di rumah saja? Orang lain nggak tahu, tapi diri kita tahu apakah kita sudah jujur atau tidak. Makanya kan orang yang paling kuat imannya adalah orang yang tetap tidak mau bermaksiat padahal kesempatan ada, padahal dia sedang seorang diri. Itu orang yang paling kuat imannya. Sementara orang yang paling lemah imannya adalah orang yang dengan sengaja dan senang hati membohongi dirinya sendiri. Dia senang sekali membohongi dirinya sendiri. Pujian-pujian dia dapatkan, tetapi itu dia tahu bahwa itu adalah hasil kebohongannya. Orang lain nggak tahu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jujur kepada diri sendiri. Yang kedua adalah jujur kepada orang lain. Secara fitrah, semua insan, semua manusia pasti suka dengan orang-orang yang jujur. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan orang yang jujur. Bahkan seorang pendusta sekalipun tetap dia suka bergaul dengan orang-orang yang jujur. Nah, oleh karena itu, kepada siapapun kita bertemu, maka praktekkan, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur. Ingat, hanya orang yang bertakwa yang bisa jujur. Introspeksi diri masing-masing berdasarkan ayat di mukadimah tadi, bahwa hanya orang yang bertakwa yang bisa berperilaku jujur. Dengan kata lain, kita introspeksi diri. Kalau selama ini kita belum bisa membiasakan diri untuk berperilaku jujur, berarti kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, macam-macam jujur ditinjau dari segi objek, yaitu jujur kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar.
maka kita jujur dan kita tidak jujur, Allah tahu itu. Apa contoh tidak jujur kepada Allah? Contohnya adalah pada saat berkumpul bersama teman-teman, kalem, alim sekali. Tetapi pada saat seorang diri merasa tidak diawasi, merasa tidak ada yang melihat, maka dia berbuat maksiat. Itu tidak jujur kepada Allah. Contoh yang lain, pada saat mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dia tidak bersyukur kepada Allah. Tetapi pada saat mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengeluh kepada Allah. Itu termasuk tidak jujur kepada Allah. Pada saat seorang diri dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, di Indonesia ini mudah-mudahan di masa depan akan dipenuhi, akan dihuni oleh orang-orang yang memiliki karakter kejujuran. Kenapa? Karena negeri kita ini dikaruniai dengan berbagai macam potensi, terutama sumber daya alam. Nah, bahkan sebiji buah-buahan yang berasal dari pohon yang dibawa oleh kelelawar malam hari kemudian terlepas dan jatuh ke atas tanah, itu bisa tumbuh tuh tanpa harus ditanam oleh manusia. Sedemikian suburnya tanah kita ini. Nah, dibandingkan dengan negeri-negeri di Timur Tengah, menanam sebatang pohon, menanam pohon itu harus disiram sekian tahun baru bisa tumbuh. Akan tetapi, kenapa negeri kita yang tercinta ini kesejahteraannya masih rendah, kemiskinannya masih tinggi? Itu karena salah satunya adalah negeri kita ini banyak dihuni oleh orang-orang yang cerdas tetapi tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Ya jawabannya karena tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan itu di dalam sebuah hadisnya, alaikum bisidqi, berlaku jujurlah kalian, berperilaku jujurlah kamu. Kenapa harus jujur? Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kemudian apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan akan membawa kepada surga. Coba perhatikan alurnya. Perhatikan alurnya. Kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada surga. Artinya bayangkan saja, jangan seluruh orang Indonesia deh. Setengah orang Indonesia saja berperilaku jujur, bertakwa kepada Allah, maka Allah, insya Allah akan menjadikan negeri kita tercinta ini sebagai apa? Sebagai negara yang bertitel baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu sebuah negeri yang aman, yang tentram, yang damai, yang penduduknya saling mengasihi, yang penduduknya saling menolong, yang penduduknya saling mendamaikan, memberikan keselamatan, bukan hanya kepada sesama orang Indonesia, tetapi juga ke seluruh alam. Kemudian yang berikut adalah, apakah ada dusta yang dibenarkan di dalam Islam? Jawabannya ada. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan yang intinya adalah dusta itu terlarang, dusta itu diharamkan kecuali 3. Yaitu apa? Yang pertama, dusta saat terjadi peperangan, dusta dalam rangka strategi perang. Misalnya ya, seseorang ketangkap oleh musuh, kemudian diinterogasi oleh musuh. Di mana teman-temanmu? Di mana pasukanmu? Nah, kalau dia jawab jujur, pasukannya itu ada di selatan. Tapi dia katakan ada di utara. Dusta saat itu, dusta seperti itu dibenarkan. Kenapa? Tujuannya mulia.
bukan untuk keselamatannya dia, tapi keselamatan orang banyak. Coba umpamanya dia jujur saat itu, di mana pasukanmu? Di selatan. Datang diserbu selatan itu, habis teman-temannya karena dia tadi kasih tahu secara jujur. Jadi jujur dalam rangka strategi perang, dusta dalam rangka strategi perang itu dibenarkan. Karena untuk tujuan kemaslahatan, manfaatnya banyak. Ya. Dusta yang kedua yang dibolehkan apa? Dusta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Misalnya nih, kamu punya teman Ahmad dan Abdullah. Mereka ini berselisih nih, Ahmad dan Abdullah berselisih. Tidak tegur sapa, tidak saling silaturahim karena saling bermusuhan. Kemudian kamu datang bertemu dengan si Ahmad. Kemudian kamu katakan, "Mat, tadi saya bertemu dengan Abdullah. Sebenarnya dia kangen dengan kamu. Dia ingin berdamai dengan kamu. Dia merasa bersalah sekali." Nah, padahal Abdullah tidak berkata begitu. Setelah dari Ahmad, dia pergi lagi ke Abdullah. "Abdullah, saya tadi bertemu dengan Ahmad. Ahmad katakan dia ingin sekali berdamai. Ahmad kangen sekali dengan kamu. Dia ingin sekali bersilaturahim seperti dulu lagi dengan kamu." Nah, dua-duanya jadi berdamai. Jadi tujuannya mendamaikan dua orang yang berselisih. Dusta yang ketiga yang diperbolehkan apa? Dustanya seorang suami untuk menyenangkan pasangannya. Misalnya nih, seorang istri ketika ke pasar, dia membeli itu sebuah baju buat suaminya, baju kaos lah. Kemudian sampai rumah dikasih ke suaminya. Padahal bajunya biasa aja tuh. Tapi apa kata suaminya? "Masya Allah istriku, kamu memang baik, kamu memang ya Allah ya Rob. Nah, bajunya bagus sekali nih. Saya senang sekali dengan baju ini." Padahal bajunya biasa saja. Istrinya pasti senang dong. Nah, coba umpamanya kalau jujur, "Wah, baju ini kok norak sekali warnanya. Wah, ini baju kalau pakai gini mah bikin saya malu untuk memakainya." Kan kecewa istri. Jadi itu 3 kejujuran yang diperbolehkan di dalam Islam. Selain itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.